Astaga, kekuatanku serem banget. Halo, kamu anak baru ya? Ren, lo kenapa ngomong sama tembok? Aku ngomong sama anak baru. Astaga, jangan-jangan kamu hantu ya? Kamu mati kenapa? Iya, aku gentayangan. Aku tidak suka bahas tentang kematianku. Aku hanya mau melarangmu untuk tidak pulang ke rumah. Ih, apaan kamu ngelarang-ngelarang aku? Emangnya aku takut? Oke, selamat pulang semuanya. Bye Ren, sampai jumpa besok. Bye. Jangan pulang ke rumah atau kamu akan menyesal. Hush, pergi kamu. Jangan nakut-nakutin aku mulu. Ma, aku pulang. Ma, kenapa rumah kita rame banget? Orang-orang ini pada ngapain? Orang-orang siapa maksud kamu? Kita kan cuma berdua di sini. Halusinasi ya kamu? Yeay, aku bisa lihat seberapa peduli semua orang ke aku. Ren, jangan pulang malam-malam ya. Oke, Ma, jangan khawatir. Loh, tingkat kepedulian Mama ke aku cuma 5%. Tapi kenapa Mama bilang jangan pulang malam-malam? Ya, Mama nggak khawatir sih. Cuma kalau kamu pulang malam-malam, ntar kamu banyak jajan di luar. Minta duit lagi ke Mama. Rugi Mama. Pa, anterin aku ke sekolah dong. Aduh, nggak bisa Ren, papa lagi sibuk kerja. Oke deh, Pa, nggak apa-apa. Hai Culun, males banget deh gue tiap hari jumpa sama lo. Yakin males? Di, kenapa lo? Aneh. Ren, kamu nggak usah ikut pelajaran olahraga ya. Yah, kenapa Pak? Saya suka banget main basket. Kamu cupu, nanti tim saya jadi kalah. Hah, Bapak peduli banget sama aku. Ren, ini kopi gratis buat lo. Tumben kamu baik. Hah? 0%? Jangan-jangan kopi ini... Adik, maafin kakak nggak bisa jadi kakak yang baik untuk kamu. Ren, kamu bener-bener kakak yang jahat. Ren, lo bener-bener orang yang nggak punya hati. Lo udah bikin cerita palsu, ngefitnah ade lo, dan sekarang ade lo yang meninggal. Puas kan lo? Ren, lo tau gak sih kalau selama ini ade lo selalu bilang kalau dia bangga banget punya kakak kayak lo. Iya, dia juga bilang kalau dia bakal lakuin apapun demi lo, Ren. Bahkan dia rela mati buat lo. Sebenarnya, waktu sistem lo error, ade lo udah tahu soal itu. Dan dia nggak mau lo meninggal. Apa? Kenapa adek lakuin itu? Ren, ini ada surat dari ade lo. Dia nulis ini sebelum dia meninggal. Aku nyesel banget udah bersikap jahat sama adik. Aku pengen adik hidup lagi. Permisi, Cu. Ada cara agar adikmu bisa hidup kembali, Cu. Gimana caranya, Nek? Apa ada barang yang diberikan adikmu sebelum dia meninggal? Adik, ada kasih aku kalung buatan dia. Mana? Coba nenek lihat kalungnya. Cu, kalau kamu memakai kalung ini, maka adikmu bisa hidup kembali. Kalau gitu, aku akan pakai kalung ini sekarang. Tapi Cu, kamu yang akan meninggal setelah menggunakan kalung itu. Nyawamu akan ditukar dengan adikmu. Aku rela kok, Nek. Asal bisa ngeliat adik hidup lagi untuk terakhir kalinya. Kakak, aku hidup lagi, Kak. Adik, maafin kakak ya, selama ini kakak jahat sama kamu. Tapi sebenarnya kakak sayang banget sama kamu. Maafin kakak juga, kakak gak bisa jadi kakak yang terbaik untuk kamu. Mulai sekarang kita akan sama-sama terus, Kak. Kakak. Yang akan diadopsi hari ini, aku atau adik? Kasihan adik kalau tinggal di panti asuhan terus. Emangnya lo nggak pengen diadopsi, Ren? Mau sih, tapi adik lebih penting. Kakak tahu nggak ada yang mau adopsi adik loh. Bentar lagi adik bakal keluar dari sini. Iya, Dek. Kakak seneng dengernya. Kakak ikut sama adik kan? Enggak, Dek. Adik gak mau jauh dari kakak. Kita bakal ketemu lagi kok suatu saat nanti. Janji ya, Kak. Resa, orang tua angkatmu sudah datang. Resa, ayo kita pulang, nak. Selamat tinggal, Kakak. Selamat tinggal, Dek. Kakak sayang kamu. Dibeli kuenya. Woi, penjual kue, ngapain sih lo jualan depan rumah gue? Merusak pemandangan aja. Adik, akhirnya kita ketemu lagi. Kamu udah besar ya sekarang. Kakak kangen banget sama kamu. Resa, penjual kue itu kakak lo. Ya bukanlah, gila aja. Jangan sok kenal sama gue. Gue ini anak orang kaya. Mana mungkin punya kakak penjual kue kayak dia. Kamu lupa sama kakak. Itu udah masa lalu. Jangan pernah ketemu gue lagi. Pergi lo. Ma, aku berangkat sekolah dulu ya. Mama masih tidur ternyata. Aku jalan aja deh. Itu dia Tuan Putri kan? Dia punya tanda O di leher. Dia yang viral di sosmed kan? Bukannya katanya Tuan Putri diculik ya? Gue baca di berita sih gitu. Ngomongin apa sih orang-orang? Permisi Bu, saya mau beli nasi uduknya 1. Semuanya gratis untuk Tuan Putri cantik. Tuan Putri? Maaf Tuan Putri, aduh maafin saya nggak sengaja. Apaan sih? Guys, ada apa sih sebenarnya? Tuan Putri,
Kenapa sih semua orang hari ini manggil aku Tuan Putri? Kamu nggak lihat berita emangnya? Semua keturunan kerajaan memiliki tanda lahir, oh. Dan kamu itu Tuan Putri yang hilang 19 tahun yang lalu. Hah? Aku nggak tahu. Tapi selama ini aku tinggal sama mama aku. Menurut berita, pas kecil kamu diculik sama tante-tante penyihir. Namanya Mimi Peri. Ren, anakku sayang, kamu di mana? Ayo ikut mama pulang. Itu kan tante penyihir yang ada di berita. Aku bisa tahu tingkat kepelitan orang. Ma, aku jalan dulu ya. Ren, Tupperware mama jangan sampai ketinggalan ya. Itu mahal tahu. Iya, Ma. Awas kalau sampai ketinggalan. Hai guys, gue ulang tahun hari ini. Selamat ulang tahun ya, Lala. Gue mau bagi-bagi makanan buat kalian bestie gue. Wah, asik. Nih, sepotong roti, kalian bagi-bagi ya bersepuluh. Makan aja, gue ikhlas kok. Ya ampun lah, ini roti cuma secuil. Sekali gigit juga habis. Gimana bagi-baginya? Buset, pelit amat kamu, La. Itu kan kamu bawa roti banyak banget. Ini semua buat gue makan sendiri, buat stok makan gue selama 3 bulan. Astaga, pantas aja tingkat kepelitan Lala 80%. Apa lo bilang kalau nggak mau ya udah sini balikin. Jadi hemat sepotong roti gue. Hai guys, mau susu gratis gak? Tumben kamu bagi-bagi. Iya nih, ambil aja, ada banyak kok. Loh, ini susunya udah pada kadaluarsa. Iya, udah jamuran. Oh iya, udah basi. Ya iyalah, kalau nggak basi, gue nggak bagi kalian. Orang pelit kuburannya sempit. Apa nih maksudnya? Jadi Ren, setiap ada orang yang bertanya sama kamu, kamu bakal jawab itu. Ngerti nggak kamu? Mana saya tahu, saya kan ikan. Ren, lihat kacamata hitam mama nggak? Mana saya tahu, saya kan ikan. Pasti kamu yang ambil terus taruh sembarangan ya. Jawab yang jujur. Mana saya tahu, saya kan ikan. Ikan nggak pakai kacamata hitam, Cok. Ren, kamu mau makan apa? Nanti papa belikan pulang kerja. Mana saya tahu, saya kan ikan. Ya udah, nanti papa belikan cacing beku untuk kamu. Kok cacing beku sih, Pa? Mana papa tahu, kamu kan ikan. Ran, nanti malam lo datang ke acara Sweet Seventeen gue kan? Mana saya tahu, saya kan ikan. Serius, Cok, lo dateng kan? Mana saya tahu, saya kan ikan. Ikan-ikan, muka lo kayak ikan. Ih, kok kasar sih? Mana saya tahu, saya kan udang. Uang 5M atau gantungan kunci? Gantungan kunci kan murah, tapi aku penasaran. Dasar bodoh, gue sih pilih uang 5M daripada gantungan gak guna. Lucu juga gantungan kuncinya, tapi yang satu kenapa mukanya nyolot banget dah? Iya, mirip muka lo. Ren, ntar malam lo datang nggak ke pesta ulang tahunnya Sasa? Pengen sih, tapi aku nggak punya tas. Nih, gue kasih kantong plastik hitam, siapa tahu bisa lo pakai. Ih amat, tapi nggak apa-apa deh aku gantungin gantungan kunci ini aja biar lucu. Lah, kok kantong plastiknya berubah jadi tas? Hah, kok bisa berubah jadi tas mahal? Andai aja gue punya mobil, gue pengen banget ajak nenek gue jalan-jalan kemanapun yang dia mau. Mulia sekali niatmu, Reno. Iya, gue sayang banget sama nenek gue, tapi gue cuma punya becak kuno. Coba pasang gantungan ini di becakmu. Buat apa ini, Ren? Wah, becak gue berubah jadi mobil sport. Keren banget. Iya, ajak nenekmu jalan-jalan. Tapi mobil sport ini jalannya kenceng, mana nggak ada kacanya lagi. Gigi nenek gue bisa terbang. Sisa umur aku tinggal 1 hari. Pa, tolongin aku bagi sisa umur sedikit dong. Enak aja, sisa umur papa aja tinggal 60 tahun. Kamu janji jangan sampai bertemu mamamu ya. Kalau ketemu dia, kamu kabur aja. Kenapa sih sejak papa dan mama berpisah, papa ngelarang aku ketemu mama? Mamamu itu orang jahat, dia bakal nyakitin kamu. Sisa umur gue masih 60 tahun. Gue juga masih 70 tahun, sisa umur lo berapa, Ren? 20 jam. Ren, tadi gue lihat papa lo punya pacar baru loh, seumuran kita lagi. Masa sih? Nak, kamu harus ikut mama. Ma, kata papa, mama selingkuh dan tinggalin papa. Mama jahat. Papamu bohong, nak. Dia fitnah mama biar kamu benci sama mama. Papamu mau membunuh kamu dan menikah lagi sama cewek barunya. Dia licik dan jahat, Ren. Sisa umurku tinggal 5 menit, Ma. Itu karena papa menaruh racun di makananmu selama ini. Apa? Papa tega banget. Papa sengaja melarang kamu bertemu mama karena dia tahu mama pasti akan memberikan semua sisa umur mama untuk kamu. Ma, jangan tinggalin aku. Papa akan tetap dia. Publik aja gaji papa, sayang. Oke, Pa. Nih, 50 triliun. lihat kan? Tutup mulutmu. Ren, gaji ayahmu kan uang haram. Gak usah bangga deh. Maksud kalian? Iya, kata Lili ayahmu penculik dan jual ginjal orang. Ih, udah jangan deket-deket Ren. Ih, takut. Dia bohong. Lili, berani-beraninya kamu fitnah aku. Ayahmu bentar lagi dipecat. Kamu yang bakal jadi miskin. Kurang ajar kamu, Ren. Lihat aja, aku aduin ke ayahku. Aduin aja. Hei anak kurang ajar, kamu berani ya gangguin anak saya Lili? Dia duluan kok yang hina-hina saya. Bentar lagi papa saya bakal pecat om. Kamu pikir papa kamu siapa? Bocil, tutup mulut kamu. Kamu butuh uang. Nih,
Hei, berani-beraninya kamu bentak Ren. Hah? Bos ngapain di sini? Ren itu anak saya dan kamu. Jumlah teman aku berapa ya? Loh, aku nggak punya teman. Halo semuanya. Lo anak baru ya? Iya, nama aku Ren. Lo kumel banget, pasti orang miskin. Iuh, Hai, aku boleh duduk bareng kalian nggak? lo nggak boleh duduk bareng geng kita. Sana pergi. Salah aku apa? Ini tuh geng anak-anak pejabat, sedangkan lo apa? Jumlah temanku masih 0. Hei babu, bawain barang-barang gue dong. Nggak mau. Udah, nurutin aja, dia tuh anak guru. Aku bukan babu dia. Rasain itu. Rasain lo, Ren, gak ada yang bakal belain lo. Ren, Papa ngapain datang ke sini? Papa ditelepon sama kepala sekolah. Katanya kamu ditampar sama murid lain. Itu bapaknya Ren. Jadi bapaknya Ren itu tentara. Ternyata dia anak tentara. Jumlah temanku jadi banyak. Halo Om, Ren itu teman baik saya loh. Om, Ren itu teman dekat saya. Seperti biasa guys, aku mau pakai acne cream dari Scarlett. Ini aku pakai yang day cream untuk melembabkan dan mencegah tumbuhnya jerawat. Krim ini bagus banget untuk memudarkan bekas jerawat. Cocok banget buat kalian yang punya masalah kulit mudah berjerawat kayak aku. Dulu aku paling takut banget makan kacang-kacangan, tapi sekarang sejak pakai krim ini udah nggak takut lagi. Karena sejak pakai krim ini aku udah jarang tumbuh jerawat.